Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin azanillahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Nazam Imriti ala al-Ajurumiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa al-Imriti rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah ikhwani fiddin azanallahu wa yakum, kita sudah berada di bab marfu'atil asma ya. Alhamdulillah kita sudah berada di bab marfu'atil asma. Setelah penulis rahimahullahu ta'ala selesai membawakan tentang bab fi'il beserta i'rabnya, beliau langsung masuk ke bab inti dari nahwu ya. Bab inti dari nahwu itu adalah isim. Ya, kenapa bisa bab inti dari nahwu adalah isim? Ya, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya mayoritas dari isim itu adalah mu'rab. Ya, kalau mayoritas dari isim itu mu'rab, maka yang menjadi pembahasan kita itu adalah nahwu. Jadi pembahasan dari isim itu adalah yang menjadi pembahasan nahwu itu adalah isim. Karena isim itu mu'rab, mu'rab itu berubah. Karena nahwu mempelajari perubahan akhir kata, maka yang kita pelajari itu mayoritasnya adalah isim, gitu ya. Fahimtum jami'an? Fahimna ya Ustaz. Fahimna Ustaz. San. Maka ini yang antum harus ketahui ya, bahwasanya inti dari pembahasan nahwu itu adalah isim ya. Kalau antum semua ingin mengetahui nahwu dengan baik, maka pelajari isim. Ya, isim. Pelajari jumlah mufidah, pelajari fi'il, pelajari mubtada dan khobar. Ya, pelajari jumlah ismiyah dengan benar. Maka insyaallah antum akan mengenal dengan baik tentang nahwu ya. Makanya pembelajaran nahwu itu di awal, pertama durusul lughah itu adalah jumlah ismiyah ya, mubtada khobar. Ya, teman-teman yang mungkin selesai dari durusul lughah, maka akan mengetahui bahwasanya yang pertama kali itu dibahas di jilid 1 itu adalah isim ya, isim. Karena isim yang jadi inti permasalahan dari nahwu. Kalau orang sudah paham isim, insyaallah paham nahwu ya secara umum. Bismillah taala. Sekarang kita akan masuk ikhwan wa akhwat di bab marfu'atil asma, bab tentang isim-isim yang marfu ya, isim-isim yang kedudukannya marfu. Sebelum saya masuk ke pembahasan ini, saya akan berikan kepada antum langkah-langkah di dalam mengi'rab ya. Langkah-langkah di dalam mengi'rab. Atau saya ini saja ya, saya dikte saja, saya imlakan saya ke antum. Ya. Baik. Kaidah-kaidah dalam mengi'rab ya. Kaidah-kaidah saya berikan kaidah lengkap ya, atau tahapan-tahapan dalam mengi'rab. Langkah yang pertama adalah tentukan katanya ya. Tentukan katanya, apakah isim atau fi'il atau huruf. Langkah pertama apa? Menentukan isim, Tentukan isim, fi'il atau huruf. Fi'il atau huruf. Kalau dia fi'il atau huruf, maka tentukan dia huruf apa, dia fi'il apa. Kalau fi'il kan terbagi menjadi fi'il madhi, mudhari, dan amr. Kalau huruf, ya katakan dia huruf apa.
Ya. Itu kalau huruf dengan fi'il isim, antum langsung tentukan kedudukannya. Ya. Maka ini langkah yang pertama, khusus untuk isim, tentukan kedudukannya. Khusus untuk isim, tentukan kedudukannya. Ya. Nah, kedudukan dari isim kita akan bahas dimulai dari pembahasan bab marfu'atul asma ini. Marfu'at, mansubat, dan majrurat. Jadi antum tentukan dia kedudukannya apa. Yang kedua, langkah kedua adalah tentukan hukumnya. Tentukan hukumnya. Yang dimana hukum tidak terlepas dari 5. Hukum sebuah kata tidak terlepas dari 5. Yang pertama marfu', yang kedua mansub, yang ketiga majrur, yang keempat majzum, dan yang kelima adalah La mahalla mabni. laha minal i'rab. Mabni. Hukum sebuah kata ada 5. Yang pertama apa? Marfu, Marfu', 2 mansub, mansub, 3 majrur, majrur, 4 majzum, dan yang kelima mabni. Itu langkah keberapa? 2. Kedua. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan amilnya. Langkah ketiga adalah tentukan amilnya. Amil itu adalah penyakit yang membuat sebuah kata tersebut dimarfukan, dimansubkan, dimajarurkan, dijazumkan. Nah, itu amil namanya. Tentu amilnya. Contoh misalnya, lillahi. Lillahi, Allah itu isim majrur, ya, dia hukumnya majrur. Kenapa bisa majrur? Karena amilnya apa? Huruf lam. Adanya huruf jar. Adanya huruf jar. Maka ini ikhwan, akhwat, berkaitan dengan awamil, ya amil-amil, insyaallah setelah Nazam Imriti, setelah selesai Nazam Imriti, ya kita istirahat sekitar 2 pekan, ya kita akan lanjutkan kembali kitab berikutnya yaitu Awamilul Mi'ah. Bagi teman-teman yang masih mau ikut, maka dipersilakan. Kalau yang tidak mau ikut boleh keluar, ya. Nah, maka ada satu kitab terakhir untuk teman-teman di angkatan ketiga yaitu Awamilul Mi'ah, 100 amil di dalam bahasa Arab. Ya, di dalam ilmu nahwu. Nah, maka kalau teman-teman yang mau ikuti fadhol, kalau tidak mau ikuti ya boleh bisa keluar, ya. Labas. Maka itu antum tahu kedudukan, ya antum harus tahu amilnya. Ya, itu langkah keberapa? Ketiga. Tiga. Ketiga, ya. Kemudian langkah keempat adalah tentukan tandanya. Tentukan tandanya. Tentukan tandanya. Misalnya kemarin kita sudah bahas, ya, bahwasanya tanda itu ada 2, asli dan ada tanda Far'iyah. far'i. Ada tanda asli dan ada tanda far'i atau tanda cabang, ya, atau tanda pengganti. Tanda pengganti.
Kemudian yang terakhir adalah tentukan jenis katanya. Tentukan jenis katanya. Kalau isim, tentukan dia isim apa dari ke-9 kemarin. Isim mufrad kah, musanna, jama muzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir, asmaul khamsah, ismul ladzi la yansharif, isim maksud, apa namanya? Apa lagi itu? Isim ghairu munsharif. Ya, isim la yansharif ya, betul. Ya, dan seterusnya ya. Ada 9 kemarin yang kita dapatkan ya, 9 atau 8. Maka itu langkah-langkah di dalam mengirob ya, mengirob. Langkah pertama apa? Kedudukan. Tentukan katanya. Tentukan isim, Tentu. fi'il atau huruf. Tentukan isim fi'il atau huruf. Kalau isim, Tentukan kalau misalnya dia isim apa? Tentukan kedudukannya. 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 Dia apakah? Mubtada, khobar, naibul fa'il dan seterusnya. Kemudian langkah kedua, Tentukan hukumnya. tentukan hukum. hukumnya. Hukum itu tidak terlepas Tidak dari 5. terlepas dari Satu, 5 keadaan. Satu marfu, marfu, dua mansub, mansub, Majrur, tiga majrur, keempat majzum, majzum, lima mabni. 5 mabni. Mabni. Dan kemudian langkah ke 3. berapa sekarang? 3 yaitu apa? Tentukan amilnya. Tentukan Tentukan amilnya. amil, yaitu penyakit yang membuat dia marfu, mansub, majrur, majzum. Ya, majzum. Kemudian yang keempat, Tentukan tandanya. tentukan tanda, ya, tandanya apa? Asli Kemudian atau Tanda terakhir, pengganti atau asli. Tentukan Tentu- jenis kata tandanya. tentukan jenis dari katanya tersebut, dari kata tersebut, ya. Kalau isim, tentukan dia isim apa? Isim mufrad, isim musanna. Kalau fi'il, fi'il apa? Fi'il mudhari' shay'il akhir, fi'il mudhari' mutal akhir, atau afalul khamsah dan seterusnya, ya. Baik, itu 5 langkah di dalam mengi'rab ya. Saya kasihkan contoh sedikit, saya tipis-tipis saja ya, untuk mengi'rab. Baik, kita lanjut lagi. Kita kata An-Nazim rahimahullah taala, marfu'ul asma sab'atun ta'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwibiha. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Wa wajibun fil fi'li ay yujarrada idza li jam'in aw musannan usnida. Faqul ata zaidani waz zaiduna kaja'a zaidun wa yaji akhuna. Wa qassamuhu zahiran wa mutmara fadh-dhahiru al-lafdhu alladhi qad dhukira. فالمضمر 12 نوعا قسمة كقمت قمنا قمت قمت قمتما قمتن قمتم قام قامت قاما قاموا وقمنا نحو صمتم عاما. وهذه ضمائر متصلة ومثلها الضمائر المنفصلة كلم يقم إلا أنا وأنتم غير ذين بالقياس يعلم. Di bab isim yang kedudukannya marfu di sini itu dimulai dari bait 105 sampai dengan 113 ya. Sampai 113. Beberapa masail. Ya, di sini ada beberapa masail. Atau sebelumnya itu di sini antum harus tanbih ya. Beliau memberikan bab di sini marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca marfu atau dihukumi marfu atau kedudukannya marfu. Akan tetapi ikhwan wa akhwat, di bab di sini sebenarnya beliau membahas tentang, di bab ini sebenarnya beliau membahas tentang fa'il, mubtada dan khobar.
Bab fa'il ya, bab fa'il. Beliau di sini membahas tentang fa'il, ya. Beliau di sini membahas tentang fa'il. Jadi beliau tidak menjelaskan berapa, maksudnya beliau di bab marfu'atul asma yang dimaksud di sini dibahas adalah bab tentang fa'il, ya, bab tentang fa'il. Makanya di bab berikutnya adalah bab naibul fa'il. Dikarenakan fa'il, ya, isim marfu yang pertama yang beliau bahas sudah ada di bab marfu'atul asma, ya. Baik. Kita mulai ya. Kata penulis rahimahullah di bab 105, marfu'ul asma sab'atun ta'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwibiha. Di bait 105 ini kita memiliki satu masail, ya, yaitu 7 isim yang marfu'. 7 isim yang marfu'. Kata penulis, marfu'atul asma sab'atun ta'ti biha. Isim-isim yang hukumnya marfu' ada 7 yang datang dengannya. Isim-isim yang marfu' ada 7 yang datang dengannya ma'lumatal asma'i min tabwibiha, yang nama-namanya diketahui dari setiap babnya. Ya, nama-namanya diketahui dari setiap babnya. Maka penulis di sini sudah menyebutkannya, ya. Beliau sudah singgung ada 7 isim yang hukumnya marfu'. Satu adalah fa'il. Fa'il. 2 mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Afwan. Fa'il yang kedua naibul fa'il. Afwan ya. Fa'il yang kedua naibul fa'il. Kemudian yang ketiga dan keempat mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Yang keempat, yang kelima adalah isim kana. Yang keenam adalah khobar inna. Yang keenam adalah khobar inna. Dan yang ketujuh adalah tabi', pengikut. Yang ketujuh adalah tabi' atau pengikut. Yang dimana tabi' atau pengikut itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah na'at. Yang kedua taukid. Yang ketiga atof. Dan yang keempat badal. Yang pertama na'at, 2 taukid, 3 atof, 4 badal. Maka sudah kita dapatkan ya bahwasanya yang pertama itu fa'il. ya, yang pertama fa'il, yang kedua Fa'il. Yang kedua naibul fa'il. naibul fa'il, 3 Mubtada dan khobar.
Mubtada khobar. Empat khobar. Yang kelima, 5 isim kana. isim kana. Yang keenam, Khobar Khobar inna. inna. khobar inna. Dan 7, Tabi atau pengikut. tabi. Yang dimana tabi ada 4 ya, ada 4. Baik, lanjut lagi di bait berikutnya. Di bab 106, bab setelahnya sampai bab terakhir, sampai di bait terakhir yaitu bait 113, beliau akan bahas tentang fa'il ya. Fa'il. Dimulai dari bait 106. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Di sini kita dapatkan satu masalah yaitu definisi fa'il. Definisi fa'il. Kata penulis fal fa'ilu, maka fa'il adalah isim yang secara mutlak dirofakkan. Isim yang secara mutlak dirofakkan bi fi'lihi, karena fi'ilnya. Karena fi'ilnya. Wal fi'lu qablahu waqa. Dan fi'il terletak sebelumnya. Maksudnya sebelum fa'il. Dan fi'il terletak sebelum fa'il. Maka di sini kita dapatkan ikhwannya, jadi isim itu, fa'il itu adalah isim yang hukumnya marfu karena adanya amil fi'il yang dimana fi'ilnya terjadi atau terletak sebelum fa'ilnya. Nah, di sini bagus sekali ya, beliau ringkas ya. Maka definisi fa'il di sini kata penulis apa? Isim yang hukumnya marfu. Yang hukumnya Isim yang hukumnya secara mutlak marfu. Kemudian dirofakkan Amil fiil. karena amilnya. Fiil sebelumnya. Karena amilnya apa? Fi'il. fi'il Dan sebelumnya. terletak sebelum Dan fi'il fa'il. terletak sebelum fa'il. Dan terletak sebelum fa'il. Fa'ilnya. Nah, maka di sini fa'il itu adalah isim, jelas. Yang kedua hukumnya marfu. Yang ketiga amilnya adalah fi'il. Yang membuat dia marfu adalah fi'ilnya. Fiil. Yang membuat dia marfu apanya? Fi'ilnya. Dan yang keempat, fi'ilnya terletak sebelum dia. Kalau ada fa'il yang fi'ilnya terletak setelah dia, maka batal dia menjadi fa'il. Maka batal dia menjadi fa'il. Gitu ya. Ya. Baik, ini yang asalnya. Jadi asalnya itu adalah isim yang terletak setelah fi'il. Ya. Dan hukumnya marfu karena dia. Kemudian kita lanjut lagi. Bait berikutnya. Wa wajibun fil fi'li ay yujarrada idza li jam'in aw musannan usnida
Faqul ataz zaidani waz zaiduna kaja'a zaidun wa yaji akhuna. Di bait 107 dan 108 ini kita dapatkan satu masail, yaitu syarat fa'il. Syarat adanya fa'il. Kata penulis, wa wajibun fil fi'li ay yujarrada. Wajib bagi fi'il untuk tetap yujarrada. Yujarrada yang dimaksud fi'ilnya tetap berbentuk mufrad. Wajib bagi fi'il untuk tetap berbentuk mufrad idza li jam'in au musanna usnida. Apabila fi'il tersebut disandarkan kepada fa'il dalam bentuk jamak ataupun muannas ataupun musanna. Apabila fi'il tersebut disandarkan kepada fa'il dalam bentuk jamak atau musanna. Maka di sini kita dapatkan syaratnya ya, bahwasanya syaratnya syaratnya fi'il yang memiliki amalan kepada fa'ilnya, bahwasanya fi'ilnya tersebut wajib tetap bentuk mufrad. Wajib berbentuk mufrad. Meskipun fa'ilnya berbentuk jamak ataupun berbentuk musanna. Berbentuk jamak ataupun berbentuk musanna. Beliau berikan contoh di situ. Di bait 108. Faqul ataz zaidani waz zaiduna. Maka katakanlah, beliau kasihkan contoh, maka katakanlah ataz zaidani atau ataz zaiduna. Maka perhatikan di situ az-zaidani. Az-zaidani dia fa'il. Ya kan? Telah datang dua zaid. Fa'il. Perhatikan, zaidani itu apa? Isim mufrad tunggal, isim musanna atau jamak? Musanna. Musanna. Isim musanna. Musanna. Harusnya kalau kita mau berbicara ya, kalau dia isim musanna, harusnya kan fiilnya juga musanna, ya kan? Bukan ata, tapi ataya. Ya kan? Ataya. Tapi tidak, kaidahnya adalah berapapun jumlah dari fa'ilnya, fiilnya kembali ke bentuk mufrad. Bentuk mufrad. Sama seperti ataz zaiduna. Bukan atau. Kalau atau itu bentuk jamaknya. Tidak kembali ke apa namanya? Kembali ke bentuk asalnya ataz zaiduna. Ataz zaiduna. Maka kita i'rab ya az-zaidani. Nah, perhatikan az-zaidani, saya i'rab ya. Saya dikte saja antum. Az-zaidani berdasarkan 5 tahapan ya. Az-zaidani itu apa? Kedudukannya adalah Musanna. Kedudukannya adalah fa'il. Dia adalah fa'il. Langkah kedua apa? Langkah kedua
Tentukan hukumnya. Hukumnya. Hukum. Fa'il hukumnya Marfu. 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 Kemudian langkah ketiga, Tentukan Tentukan amil. amilnya. Tentukan amilnya. Masih ingat fa'il dia marfunya karena apa? Adanya Adanya Fi'il. Ada fi'il. Sebelumnya. Ada fi'il. Kemudian yang keempat, kita tentukan tandanya az-zaidani. Tanda marfunya apa? Az-zaidani. Alif. Alif. Alif pengganti dari tanda asalnya ya, tanda asalnya Dari rofa dari adalah dhamma. dhamma. Alif. Karena termasuk isim Musanna. musanna. Maka itu 5 tahapan sudah kita dapatkan. Az-zaidani fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi Al-alif. al-alifu niyabatan Dhammah. anid dhammati Li'annahu. li'annahu min ismil Musanna. musanna. Saya tulis ya. Saya tulis, tunggu. Baik, saya sudah tulis ya. Fa'ilun hukumnya marfu bil fi'li dengan fi'il wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya al alif afwan, di situ hamzanya salah ya, kasih naik. Niyabatan anid dhammati Fa'il. pengganti dari dhammah li'annahu min ismil musanna karena termasuk dari isim Musanna. musanna. Sama seperti az-zaiduna. Az-zaiduna kita bilangnya atas zaiduna, telah datang zaidun, para zaidun. Maka zaiduna, coba irob zaiduna kedudukannya fa'ilun satu. Hukumnya Marfu'un. marfu'un. Kemudian yang ketiga amilnya Bil fi'li. Fi'li. karena fi'il. Kemudian Wa Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi al-alif. Al-wawu. Al-alif. al-wawu atau al-alif? Al-wawu. Wow. Al-wawu. Kenapa al-wawu? Ya, al-wawu. Niyabatan Anil dhammah li'annahu min jam'il mudzakkar salim. li'annahu Jamak min salim. Jam'il mudzakkar Jam'il. salim. karis salim. Baik, saya tulis ya. Itu double al-wawnya ya. Hasan. Fa'il hukumnya marfu karena adanya fi'il. Tanda rofanya adalah waw karena pengganti dari dhamma karena merupakan jamak muzakkar salim. Karena jamak muzakkar salim marfunya dengan dhamma. Wawu. Afwan, waw ya. Una. Lanjut lagi. Kaja'a Zaidun wa yaji akhuna. Beliau contohkan seperti telah datang Zaid, ja'a Zaidun wa yaji akhuna, dan sedang datang saudara kita.
kita i'rab dulu yang ja ya untuk fi'il madinya. Ja itu kan fi'il madi ya. Ya. Ja'a itu apa? Fi'lun Fi'lun ماض madi. مبني مبني. على الفتح madi. Hukumnya مبني على الفتح mabni. Mabniun. Tanda mabninya apa? Fathah. Tanda mabninya على ja. الفتح Fathah. Mabni alal فتح fathi. La malalahu minal Baik, saya tulis ya. لا محل له من الإعراب Fi'il madi ja'a ya. Fi'il madi hukumnya mabni di atas fathah. Mabniun 'alal fathi. La mahalla lahu minal إعراب i'rab. Kemudian kita lihat lagi ya. Yaji akhuna. Sedang datang saudara kita. Perhatikan yaji'u. Itu yaji'u itu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dari ja'a. Fi'il mudhari. Maka yaji'u kita فعل مضارع i'rab lagi fi'il mudhari yaji'u. Perhatikan yaji'u itu fi'il apa? فعل مضارع Fi'il مضارع mudhari. مرفوع Apa hukum asalnya fi'il mudhari? مرفوع Marfu. Marfu. وعلامة رفعه Kenapa bisa? Kemarin kita sudah bahas ya bahwasanya asalnya fi'il mudhari marfu karena apa? Kita jarudihi. Amil Karena amil kosongnya ya amil maknawi. Apa amilnya? kosongnya dari Kosongnya penasab, penasib dan jawazim. kosongnya dari Amil nawasib dan jawazim. penasab dan penjazam. Ya, alasan kenapa fi'il mudhari marfu karena tidak ada penasab dan Penjazam. penjazam atau kita i'rab litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. nasibi wal Jazim. jazimi. Karena kosongnya dari penasab dan Penjazam. tajarrudihi anin nasibi wal jazim. Itu amalannya ya, amalan maknawi. Amalan maknawinya fi'il mudhari. Nah, kemarin kita sudah dapatkan ya bahwasanya amil maknawi itu ada berapa? Dalam bahasa Arab ada Amil maknawi. dua. Ada dua ya. Baru Satu satu, fi'il Kak, kasih mudhari, baru satu ya. Iya, Kemarin yang kita kedua sudah belum. dapatkan ada dua. Yang kedua belum, nanti kita akan dapatkan. Maka amil maknawi itu ada di fi'il mudhari. Marfu, kenapa bisa marfu? Karena litajarrudihi anin nasibi wal wal jawaz wal jazimi. wal jawazim. Dan tanda rofanya yaji'u apa? Tanda rofanya Dhammah. Dhammatun zahirah. ad-dhammah adh Zahirah. Zahirah. Fi Zahirah. akhirihi. ini apa? Ala akhirih. Kenapa bisa dhamma zahira? Karena apa anunya termasuk fi'il mudhari apa itu? Fi'il Mudhari akhir. Li'annahu min fi'lin Sahih.
من فعل المضارع صحيح الآخر لم mudhari'in يتصل الذي لم alladhi يتصل بآخره شيء lam يتصل يتصل بآخره شيء syai'un. Nah, gitu ya. Itu kalau mau disingkat boleh. Liannahu min fi'lil mudhari sahihul akhir. Ya boleh. Jadi yaji'u fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu min fi'lin mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari hukumnya marfu karena kosong dari penasab dan penjazam. Tanda rafanya adalah dhammah di akhirnya karena dari fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Gitu. Terakhir, beliau kasihkan contoh fa'il ya, fa'il yang terakhir. Habis itu ini cepat saja insyaallah ya. Untuk ini. Kita lanjut lagi. Akhuna, kita lihat lagi akhuna. Nah, kita fokus di akhu ya. Saudara kita sedang datang. Akhu. Perhatikan akhu itu kedudukannya adalah fa'il fa'il. Hukumnya apa? Marfu'un. Marf. Tunggu. Marfu. Kenapa bisa marfu tadi fa'il? Masih ingat? Kenapa bisa? marfu Ada. bil fi'li akan Karena ada ada fi'il. Karena amilnya adalah Bil Fi'il. fi'li. fa'il. Marfu'un bil fi'li. Kemudian marfu'un alamatnya bil apa? fi'li. Al-wawu. Al-waw Alamatu alamatu raf'ihi rafihi al-waw al-wawu. li'annahu min asma'il khamsah Niyabatan 'anil Rafi. dhammah li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah. Kenapa bisa dia tanda rafanya waw? Karena termasuk asma'ul khamsah Asma'ul Karena- khamsah. karena termasuk asmaul khamsah khamsah. Kita fokus saya di matan ya, nggak usah terlalu panjang lebar. Intinya saya kasihkan i'rab ya. Jadi aku masih ada lagi, masih kurang itu i'rabnya. Wa Kita huwa tambahkan mudhaf. satu langkah, satu tambah. Jadi ada berapa langkah dari tadi? Ada berapa langkah? 5. 5 langkah. Tambahkan langkah ke-6 yaitu kedudukan tambahan. kedudukan tambahan. Kedudukan tambahan. Oh iya, betul. Wa huwa mudhaf. Kedudukan tambahan. Nah, aku itu masih ada kedudukannya selain dari fa'il yaitu Mudhaf. mudhaf. Karena nanya itu mudhafun ilaih, maka kita tambahkan terakhir wa huwa mudhafun. Mudhaf. Itu ya. Kita fokus di matan saja ya untuk apa? Untuk apa? Carinya. Baik, kita lanjut lagi. Kita percepat saja. Di bait ke-109 sampai bait terakhir itu pembagian ya, pembagian dari fa'il. Adapun bait ke-109, masalahnya di situ satu yaitu fa'il zahir. Fa'il dalam bentuk zahir. Fa'il dalam bentuk zahir.
Kata penulis, wa qassamuhu zahiran wa mutmara fadh-dhahirul lafdzul ladzi qad dzukira. Mereka para ahli nahwu membagi fa'il menjadi zahir dan domir. Mereka para ahli nahwu membagi fa'il menjadi zahir dan Domir. domir. Fadh-dhahirul lafdzul ladzi qad dzukira. Adapun fa'il dalam bentuk zahir, lafaznya sudah disebutkan. Adapun zahir, fa'il dalam bentuk zahir, lafaznya sudah disebutkan. Di bait ke-108 itu az-zaidani, az-zaiduna, zaidun, akhuna, sudah semua zahir ya, dalam bentuk zahir. Nah, jadi fa'il kan ada dua, zahir sama domir. Nah, Domir. bagaimana cara menentukan bedanya zahir sama domir? Antum hafalkan domir ya, 12 domir, sisanya itu pasti zahir. Nah, begitu. Hafalkan fa'il dalam bentuk zahir, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, dan seterusnya, sisanya pasti zahir. Ya, kecuali ada ya fi mahal raf'in. Baik. Jadi zahir itu sudah disebutkan contohnya di bait sebelumnya. Kita lanjut bait 111. Wal mudmaru isna asyara naw'an qusima. Dari 110 sampai 111 itu, dari 110 sampai 111 itu adalah fa'il dalam bentuk domir ya. Beliau jelaskan fa'il dalam bentuk domir. Wal mudmaru isna asyara naw'an qusima. Fa'il dalam bentuk domir terbagi menjadi 12. Menjadi 12. Ka kumtu, kumna, kumta, kumti, kumtuma. Beliau berikan contohnya ya. Seperti kumtu, kumna, kumti, kumta, kumti, kumtuma. Yang mana di situ syahid domirnya di situ? Yang beliau sebutkan kumtu, yang mana kumtu di situ domirnya? Tu. Tu, ahsan, ta. Kemudian kumna, yang mana domirnya di situ? Nah. Nah. Kemudian kumta, yang mana domirnya? Ta. Ta. Kemudian kumti, Ti. ti. Kemudian kumtuma. Tuma. Ya, sebenarnya itu Tuma. domirnya itu sebenarnya tunya sebenarnya yang jadi domir. Ya, tunya. Tapi kalau antum mau bilang tuma, oke lah. Kemudian kumtunna, kumtum, koma, komat, koma. Komu wa kumna nahu sumtum ama. Beliau jelaskan lagi kumtunna. Kumtunna. Yang mana di situ failnya? Kumtunna. Tuna. Tunna. Ya, file sebenarnya itu tu-nya sebenarnya ta. Kemudian tum, yang mana filenya di situ? Tu. 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 Ya, tu. Kemudian koma, mana filenya koma? Domir mustatir. Mustatir, domir mustatir. Koma itu domir mustatir. Domir Huwa. mustatir. Takdirnya? Huwa. Takdirnya huwa. Takdirnya huwa. Nah, maka kalau saya i'rab koma, saya i'rab koma ya. Koma. Koma kan kita jelas ya fi'il madhi ya. Fi'il madhi mabni di atas fathah. Adapun fa'ilnya failnya adalah domir mustatirun takdiruhu domir mustatir, takdirnya huwa. huwa.
Ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Nah, itu kalau kita i'rab qoma. Kemudian qoma di situ qomat. Di qomat dulu ya, sudah qomat dari tadi. Qomat. Mana filenya di situ qomat? Domir mustatir hiya. Takdiruhu hiya. Domir hiya, bukan ta ya, karena ta di situ bukan domir. Ta itu adalah tanda taknis, tanda muannas. Alamatut taknis. Kemudian koma, mana koma di situ domirnya? Alif. Alif Waalaikumsalam. isnain. Alif al-isnain. Aliful isnain. Alif al-isnain. Kemudian komu, mana komu di situ? Wawu. Filenya? Wawul jamaah. Wow. Filenya adalah waw Al-jamaah. jamaah. Maka ketika kita i'rab misalnya contohnya komu ya, filenya, maka filenya komu adalah Wow. filenya adalah waw jamaah. Jamaah. Waw jamaah. Domir. Antum bisa bilang domir muttasil. Saya dulu diajarkan domir muttasil. Antum bisa bilang domir baris. Baris. Takdirnya adalah hum. Ya. Wa fa'lihu wawul jamaah. Domir baris. Takdiruhum. Saya lupa ya. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Menempati posisi rafa'. Jadi ketika dalam bentuk domir, ikhwan, antum harus perhatikan ya. Ketika dalam bentuk domir, maka dia fi mahalli raf'in. Failnya itu adalah fi mahalli raf'in. Ketika dalam bentuk domir. Karena domir kan mabni ya. Masih ingat isim domir itu mabni? Maka dia itu fi mahalli raf'in. Jadi ketika antum i'rab misalnya dari koma tadi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa fi mahalli raf'in. Ketika antum i'rab qamu, fa'ilnya qamu adalah wa fa'iluhu wawul jamaah dhamirun bariz takdiruhu hum Ali raf'in. Fi mahalli raf'in. Lanjut lagi. Wa qumna dan qumna, mana di situ failnya? Nah. Failnya adalah failnya adalah nun niswa. Wa fa'iluhu nunun niswa. Ubah saja ya, wa fa'iluhu nunun niswa, dhamirun baris atau dhamirun muttasil. Takdiruhu, apa takdirnya itu? Nun niswa. Takdirnya apa ikhwan, akhwat? Nun niswa. Nahnu. Bukan nahnu. Takdirnya hunna. Takdirnya hunna fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in.
Nahwu sumtum ama. Contohnya, beliau contohkan sum kalian berpuasa setahun. Kalian berpuasa setahun. Kita lanjut lagi. Wa hadhihi dhamairun muttasilah, dan inilah domir-domir yang muttasil. Beliau contohkan domir muttasil di atas. Wa mithluha dhamairul munfasilah, dan berikutnya adalah domir munfasil. Nah, beliau kan bagi ya domir menjadi dua, yaitu domir muttasil dan domir munfasil. Domir munfasil. Nah, wa mithluha dhamairul munfasilah, dan berikutnya adalah domir munfasil. Beliau contohkan di bait 113. Kalam yakum illa ana au antum. Contohnya lam yakum illa ana. Lam yakum illa ana. Mana di situ failnya? Ana. Ana. Antum perhatikan domir munfasil tidak bisa menjadi fa'il kecuali diawali oleh huruf istitsna, penafian. Illa. Domir munfasil tidak bisa menjadi fa'il, ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tidak bisa menjadi fa'il 12 domir tersebut, domir munfasil, kecuali setelah huruf istitsna, kecuali setelah pengecualian istitsna. Au antum, ya, maksudnya lam yakum illa antum. Lam yakum illa antum. Terakhir, wa ghairu dzaini bil qiyasi yu'lama. Dan selain dari keduanya, wa ghairu dzaini, maksudnya wa ghairu hadzaini, selain dari keduanya diketahui dengan qiyas. Maksudnya selain dari keduanya, ya, domir munfasilnya lam yakum illa huwa, lam yakum illa anta, lam yakum illa hiya, lam yakum illa antum, antuma, dan seterusnya. Maka wa ghairu dzaini bil qiyasi yu'lama, selain keduanya dapat diketahui dengan qiyas, ya. Jadi disamakan, ya, disamakan dengan yang keduanya. Jadi domir munfasil tidak bisa menjadi apa namanya? Fa'il. Tidak bisa menjadi fa'il kecuali adanya illah. Kecuali adanya illah. Ahsan. Barakallahu fiik, ya. Alhamdulillah selesai pembahasan kita di bab fa'il. Masya Allah. Baik. Sebelum kita tutup, ada mungkin yang bertanya, Fadlal? Kira cukup, ya? Enggak pusing antum? Antum enggak pusing? Kalau masih pemula itu Ustaz masih agak bingung Ustaz. Saya agak bingung, ya. Ya. Juga di awal-awal pusing, ya. Ya, semuanya saya kira pusing juga di awal-awal. Ada lagi yang mau bertanya? Abdurrahman kemarin ada pertanyaannya? Saya kira Abdurrahman. Abdurrahman, saya kira ada pertanyaannya.
Ustadz mau tanya Ustadz. Oh, iya. Ya, kenapa? Tadi Ustadz bilang yang apa kumna itu apa? Domir mustatir, bukannya domir mutasil ya Ustadz? Oh, kalau salah ucap mungkin. Nah, Ya, nunin domir niswa. muttasil. Ya, udah Domir bermutasil muttasil. kan Ustadz ya. Nam, Yang domir kalau muttasil. mustatir itu kan yang huwa sama yang ini aja kan Ustadz, yang huwa sama hiya. Huwa aja sama kan? hiya. Betul, Nah. betul. Kalau fi'il madhi ya, kalau fi'il madhi. Iya, Kalau fi'il tadi madhi itu fi'il madhi huwa yang sama kumna. hiya. Nah, kalau fi'il madhi huwa sama hiya. Sisanya domir baris ya, sisanya domir baris. Untuk fi'il madhi ya. Jadi kalau fi'il madhi ikhwan itu yang domir mustatir yang tersembunyi cuma huwa, fa'ala, dan yang kedua adalah Fa'alat. hiya, fa'alat. Fa'alat. Ya, antara huwa, fa'ala, dan hiya, fa'alat. Sisanya domir Mutasil. domir baris. Kalau yang terus yang alifnya misalnya yang di apa kan koma. Kan ada alifnya tuh ya Ustadz ya. Itu termasuk yang di i'rab juga nggak sih? Koma, yang Nah, yang yang huma, alif huma, ziyadahnya. huma. Yang koma Ustadz. Yang tadi koma kan tadi cuma sampai mimnya aja kan. Koma. Yang mana maksudnya itu? Koma yang mana ini? Koma yang huma? Maksudnya koma yang ada alifnya Ustadz kalau yang dua. Yang terakhir maksudnya. Ya, Koma. Yang komu kan ada alifnya Ustadz. Oh, alif. Oh, bukan. Itu alif fariqah namanya itu. Itu alif fariqah. Bukan alif ziyadah ya, zaidah. Oh, bukan. Itu alif fariqah namanya, memisahkan antara atau membedakan antara fi'il dengan kata yang ada di setelahnya. Jadi itu nggak usah disebutin ya Ustadz ya. Yang alifnya. Bukan. Itu masalah khat ya, penulisan. Nah, Baik, saya kira Anda ada lagi ya? Ana Ustaz, Ya, silakan. Yang tadi itu maksudnya zaini bil qiyas, Ustaz. Belum paham, Ustaz. Wa ghairu zaini bil qiyas yu'lama. Selain dari keduanya yang mana dia maksud? Nuranisa? Tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu, Ustaz. Ana dan antum. Kan di atas kan? Lam, kan pembahasannya ini di bait 113 adalah domir fasil. Mafhum? Nuranisa, domir fasil kan? Kan sudah sebelumnya kan fa'il dalam bentuk domir muttasil di atas, ya kan? Iya. Sudah kan? Ya, Ustaz. Nah, sekarang di bait 112 dia bilang di syatr tsani wa mithluha dhamairul munfasilah. Dan contoh setelahnya adalah domir munfasil. Nah, beliau kan domir munfasil sama 12 juga ya? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunnah, ya kan? Iya. Nah, beliau kasihkan contoh dua. Lam yakum illa ana atau lam yakum illa antum. Nah, makanya beliau bilang wa ghairu zaini itu maksudnya dua, ha zaini. Selain dari kedua ini diketahui dengan qiyas, maksudnya diketahui dengan analogi. Maksudnya kan lakum illa ana atau illa antum artinya sama saja dengan domir yang lain. Sama saja, kiaskan saja dengan contoh yang di atas. Ya, berarti lam yakum illa anta, lam yakum illa anti, lam yakum illa antuma. Nah, seperti begitu. Jadi selain dari keduanya diketahui dengan kias, analogi. Sebagaimana lam yakum illa ana begini modelnya, maka domir itu model. Mafhum? Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Anwar, satu pertanyaan lagi. Nah, Silakan. Ustaz, ini soal menentukan kedudukan isim yang di langkah yang pertama itu, apakah dia mubtada, khobar, naibul fa'il, terus yang di langkah terakhir tadi kan kata Ustaz ditambahkan juga kedudukan tambahannya. Maksud saya, kalau dia misalkan mudhof atau mudhofun ilaih, dia langsung disebutkan di langkah yang pertama itu enggak apa-apa. Kalau mudhof itu kedudukan tambahan karena mudhof itu tidak memberikan pengaruh apapun. Tidak memberikan hukum dari katanya, ya kan? Mudhof ada tidak hukum dari katanya? Hukumnya marfu, mansub, majrur, majzum, ada tidak?
Enggak ada. Nggak ada. Tidak ada ya? Nah, Tidak ada ya? Nah, cuma dia kedudukan tambahan saya wa huwa mudhaf. Gitu ya. Atau kedudukan tambahan fi mahalli menduduki kedudukan tapi tidak bisa di i'rab, maka yang dikatakan fi mahalli. Nah, gitu. Adapun mudhafun ilai itu kedudukan asli. Mudhafun ilai menentukan hukum Anwar? tidak Ustaz. Menentukan hukum tidak mudhafun ilai? Menentukan hukum Ustaz. Hukumnya apa kalau mudhafun ilai? Ikhwan Majrur. akhwat? Majrur. 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 Makanya setelahnya itu adalah majrur. Ya, mudhafun ilai itu hukumnya majrur. Ahsan. Oh. Nah, Ustaz. Mafhum? Mahum. Nah, insyaallah Ustaz. Nah, Ahsan. Barakallahu fik ya. Wafik, Ya, barakallahu. kita fokus dengan i'rab juga supaya antum bisa lebih paham ya, karena ini pembahasan tingkat menengah, tapi saya tidak terlalu mendalami di syarahnya, di syarah Al-Bajuri, karena kalau kita mau dalami lagi agak panjang. Kita fokus di inti matannya saja ya, inti matannya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan ikhwani fiddin di hari Rabu bismillahi taala ya. Naktafi bihadzal qadar wa indallah nasallahu taala yang fani mimma lamana innahu walidzalika liqadir alaih. Kita tutup hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis. Ya, hari Kamis ya. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jami'an. Barakallahu fiik.